Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Witing Hayati, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan semester 4. Baik teman-teman, di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai xenobiotik alami, sedangkan di video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai xenobiotik sintetik. Baik, sebelumnya saya akan merefresh ingatan dulu ya, apa yang dimaksud dengan xenobiotik. Nah, xenobiotik ini adalah zat kimia atau suatu zat kimia yang masuk ke dalam organisme tapi bukan yang menciptakan si organisme ini sendiri gitu. Jadi di xenobiotik itu ada dua macam, xenobiotik alami dan xenobiotik sintetik. Yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini adalah xenobiotik sintetik. Nah, xenobiotik alami yang kemarin nih, itu kan yang disebabkan oleh faktor alam kan, dibantu dengan adanya faktor alam. Sedangkan xenobiotik sintetik itu yang bukan dari faktor alam. Nah, xenobiotik sintetik ini banyak loh contohnya. Di antaranya itu ada di depan saya dan yang akan saya bahas yaitu ada deterjen, ada sabun, dan ada pestisida aslinya ya. Kita akan bahas satu persatu dari contoh-contoh xenobiotik sintetik yang ada di depan. Nah, deterjen ini kalian pasti nggak asing dong, karena setiap hari atau bahkan setiap kali kalian mencuci itu pasti menggunakan yang namanya deterjen. Apa sih sebenarnya deterjen itu? Ada yang tahu nggak? Nah, deterjen ini merupakan suatu gabungan beberapa senyawa kimia loh. Nah, senyawa kimia yang ada di dalam deterjen itu tujuannya yang pertama atau yang paling utama adalah membersihkan. Nah, kenapa sih si deterjen ini nih bisa digunakan sebagai bahan pembersih? Nah, ternyata dalam deterjen itu memiliki sifat yang namanya itu emulgator atau pengemulsi, dan dia itu bisa menurunkan tegangan permukaan air, suatu air atau surface tension. Nah, tadi kan disebutin tuh emulgator. Pasti kalian bertanya, apa sih emulgator itu kan? Nah, emulgator itu suatu bahan aktif permukaan yang dapat menurunkan tegangan antar muka antara minyak. Nah, dan membentuk sebuah film atau lapisan tipis ya kan, yang mengelilingi tetesan terdispersi sehingga mencegah koalesensi dan terpisahnya fase terdispersi, seperti itu. Nanti penjelasannya ada di samping. Nah, struktur kimia dari si deterjen ini yaitu struktur kimianya merupakan gabungan dari sebuah atom hidrofobik dan hidrofilik. Ayo, apa hidrofobik? Hidrofobik menurut gampangnya nih yaitu suatu atom yang suka terhadap lemak. Dia cenderung menyukai lemak. Sedangkan hidrofilik itu dia suka terhadap air. Nah, sebenarnya komponen apa aja sih yang ada di dalam deterjen ini? Di dalam deterjen ini ada komponen yang namanya komponen utama, ada yang namanya bahan pelengkap, ada namanya bahan pembentuk ya kan. Nah, untuk komponen utamanya atau bahan utamanya ini merupakan surfaktan. Sedangkan bahan pembentuknya adalah builder. Ada pula di sini namanya filter. Dan untuk bahan pelengkapnya yang disebut dengan additives. Nah, dari 4 komponen tadi yang sudah disebutkan itu tentunya memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, surfaktan. Surfaktan itu berfungsi sebagai bahan pembasah sehingga nantinya deterjen ini bisa lebih mudah untuk masuk ke dalam serat kain, maksudnya seperti itu. Nah, sedangkan builder itu berfungsi untuk meningkatkan daya cuci. Meningkatkannya dengan cara apa? Dengan cara memastikan kerja dari surfaktan yang tadi itu tidak akan terganggu.
Nah, kemudian ada filter. Filter ini kan adalah bahan pengisi. Fungsinya itu untuk menambah kuantitas dari suatu produksi, ya kan. Biasanya itu, nah selain menambah kuantitas produksi, bisa juga memadatkan. Nah, seperti apa sih? Nah, seperti sodium sulfat. Nah, yang terakhir aditivis atau bahan pelengkap. Bahan pelengkap ini berfungsi untuk meningkatkan daya tarik suatu konsumen, ya kan, seperti adanya penambahan pewangi, adanya antibiotik, terus pewarna, pencerah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai 4 golongan dalam deterjen. Kok ada golongannya? Ada dong. Yang pertama yaitu deterjen anionik. Apa sih deterjen anionik kan? Deterjen anionik merupakan deterjen yang muatan negatifnya dapat menurunkan tegangan antar permukaan pada zat cair. Nah, digunakan untuk mencuci biasanya dan pengemulsi. Selanjutnya ada deterjen kationik. Apa sih deterjen kationik? Deterjen yang muatan positifnya dapat menurunkan tegangan permukaan pada suatu zat cair. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk softener, flotasi, dan bakterisida. Selanjutnya yang ketiga yaitu deterjen non-ionik. Non-ionik berarti ini tidak memiliki muatan, baik muatan negatif maupun muatan positif. Nah, ini tuh digunakan untuk pengemulsi pada suhu yang rendah. Nah, yang terakhir adalah deterjen amfoterik. Nah, amfoterik ini deterjen yang mengandung muatan positif atau negatif ganda dan mudah larut di dalam air. Nah, biasanya ini tuh digunakan untuk sampo bayi dan kosmetik. Nah, deterjen ini bukan hanya kita loh yang menggunakan, tapi sektor-sektor industri pun ikut menggunakan. Seperti sektor industri dalam industri minyak bumi itu, terus industri tekstil, industri kertas, bahkan agroindustri pun ikut menggunakan yang namanya deterjen dengan fungsi yang berbeda tentunya. Kita ambil contoh pada industri minyak bumi. Untuk apa deterjennya? Yaitu untuk eksplorasi, memecah emulsi crude oil, dan mengatasi tumpahan minyak yang ada di lautan. Sedangkan pada industri tekstil tentunya deterjen ini untuk menghilangkan lemak dan meningkatkan kualitas pewarnaan, melicinkan benang, serta pada finishing kain. Nah, dari sekian banyak tadi kita menggunakan deterjen katanya sehari-hari, terus saya menjelaskan mengenai industri pun ikut menggunakan. Tingkat produksi dan konsumsi deterjen berarti tinggi dong? Tentu tinggi. Kalian bisa lihat data nanti di samping, dan tingkat produksi di situ disebutkan bahwa 2,7 ton per tahunnya. 2,7 juta ton per tahunnya, maaf. Untuk konsumsi deterjennya dalam suatu kota aja ya bisa mengkonsumsi deterjen itu 80 ton per hari. Kita bayangin 80 ton per hari itu apabila kita gunakan, apabila angka itu tercapai atau bahkan melebihi dan deterjen terbuang ke lingkungan, dampak yang akan terjadi adalah toksiknya suatu lingkungan. Nah, selanjutnya efeknya apa aja sih terhadap penggunaan deterjen ini? Kalau efek terhadap lingkungan perairannya itu bisa menghalangi si oksigen masuk ke dalam perairan. Kok bisa? Iya, karena buoynya akan menghalangi si oksigen ataupun bahkan pencahayaan bisa terhalang masuk ke dalam perairan. Terus akan menimbulkan kondisi anaerob. Akibat dari apa? Akibat dari adanya buoy juga dan akibat dari degradasi bakteri. Kemudian akan meningkatkan kadar BOD dan COD karena deterjen merupakan derivatif dari bahan organik. Selanjutnya mendorong pembentukan kesuburan perairan. Nah, deterjen ini ternyata meningkatkan kesuburan dalam suatu perairan. Ledakan populasi alga yang banyak. Nah, alga yang banyak pada
xenobiotik alami sudah dibahas, itu bisa mengakibatkan kematian ikan massal dan lain sebagainya. Terus selanjutnya tentu mengganggu organisme suatu perairan. Dan terakhir adalah menurunnya kualitas perairan. Nah, selanjutnya adalah sabun. Kalian pasti akrab dengan yang namanya sabun. Setiap hari, setiap kali mandi pasti menggunakan sabun. Sabun dan deterjen ini itu memiliki dua macam. Ada yang padat dan ada yang cair. Di sini saya mencontohkan yang padat gitu. Terus sabun ini komponennya itu hampir sama deterjen karena sama-sama untuk membersihkan. Nah, sifat sabun yang sama dengan deterjen yaitu karena sabun juga memiliki sifat pengemulsi atau emulgator dan menurunkan tegangan permukaan air yaitu surface tension gitu. Sabun merupakan campuran dari minyak atau lemak dengan alkali atau basa pada suhu 80 sampai 100 derajat Celcius dengan prosesnya yang dinamakan saponifikasi. Nah, sabun tadi disebutin ada dua macam, ada yang cair, ada yang padat. Apa sih bedanya? Ternyata kandungannya beda loh. Kalau yang padat itu terdiri dari asam lemak dengan NaOH aja. Sedangkan kalau yang cair itu asam lemak, KOH dengan ada penambahan seperti pewangi. Nah, seberapa sering kalian menggunakan sabun? Nah, seberapa sering juga kalian mandi? Dengan kalian hemat menggunakan sabun atau dengan jarang mandi, itu bisa mengurangi efek dari penggunaan sabun tersebut. Tapi ya ada plus minusnya kan. Jarang mandi juga kumannya banyak. Nah, mandi pakai sabun terlalu sering ataupun kalian menggunakan sabun ini terlalu sering dalam aktivitas kalian, itu ternyata ada dampaknya loh. Ada dua dampak yang disebabkan oleh limbah sabun. Yang pertama adalah dampak terhadap kualitas perairan tentunya, dan yang kedua adalah dampak terhadap kesehatan masyarakatnya. Nah, untuk dampak terhadap kualitas perairannya, yang pertama adalah menurunkan difusi oksigen dari atmosfer ke dalam air. Yang kedua, meningkatkan nilai pH atau derajat keasaman dalam air. Karena dari sabun itu terbentuk dari basa yang tadi sudah disebutkan. Terus yang terakhir adalah membentuk endapan dengan ion Ca dan Mg. Nah, untuk dampak terhadap kesehatan masyarakatnya bisa berdampak juga loh sabun. Dampaknya apa? Dapat menghilangkan minyak alami wajah, bahkan dapat menyisakan drying, residu dari permukaan kulit, akhirnya mempercepat garis-garis penuaan. Jadi bisa mempercepat garis-garis penuaan atau penuaan dini. Terus yang selanjutnya adalah menimbulkan adanya iritasi pada kulit seperti gatal-gatal pada kulit, terasa panas atau kayak ada bekas luka terbakar, itu akibat dari alergi suatu sabun. Nah, selanjutnya contoh dari xenobiotik sintetik itu adalah pestisida. Pestisida itu apa sih? Pestisida merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh hama pengganggu. Biasanya digunakan para petani, ya kan? Terus tapi kita juga sering menggunakan sih sebenarnya, karena pestisida ini banyak macamnya. Nanti kita akan kulik di sini. Nah, pestisida ini banyak macamnya, seperti ada herbisida, itu menurut sasarannya. Ada pengendali herba atau gulma. Terus ada insektisida. Insektisida ini itu udah akrab dengan kita, pengendali insekta atau suatu serangga. Nah, ada fungida. Fungida ini berarti pengendali jamur. Terus ada rodentisida. Rodentisida ini merupakan pengendali racun hewan pengerat. Terus ada bakterisida, pengendali bakteri, ada algasida, pengendali alga, dan lain sebagainya.
Sedangkan penggolongan pestisida berdasarkan sifat racunnya itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada sistemik dan yang kedua ada kontak. Sistemik itu apa? Sistemik itu diserap melalui akar atau daun kemudian terserap ke dalam jaringan tanaman yang akan bersentuhan atau dimakan oleh hama sehingga keracunan hama tersebut. Sedangkan kontak ini merupakan diserap melalui kulit pada saat pemberian insektisida kemudian terkena sisa atau residu dari insektisida beberapa waktu setelah penyemprotan. Cara masuk pestisida ke dalam tubuh organisme yaitu bisa melalui permukaan atau kulitnya dan melalui mulut atau saluran pencernaan, melalui respirasi juga bisa. Nah, sifat umum pestisida. Sifat umum yang pertama yang dimiliki pestisida adalah persisten dalam lingkungan darat dan perairan dan jaringan tumbuhan maupun hewan. Yang kedua tentunya itu sukar terurai oleh lingkungan. Ini yang akan menyebabkan si pestisida ini toksik terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya itu ada insektisida. Insektisida itu adalah pengendali serangga kan. Penggolongan insektisida menurut cara kerjanya itu ada beberapa. Itu seperti fumigan. Fumigan itu senyawa kimia dalam bentuk gas atau uap, mudah menyala untuk memberantas hama gudang atau kutu tanaman seperti metil bromide. Sedangkan stomach poison itu senyawa kimia yang diberikan melalui makanan insekta seperti bagian tanaman atau yang dilalui oleh insekta tersebut. Dan kontak poison. Poison ini senyawa kimia yang diberikan langsung dengan menyemprotkan ke bagian tubuh insekta sehingga terserap ke dalam saluran pencernaan seperti DDT dan diazon. Nah, penggolongan insektisida menurut struktur kimia itu bisa disingkat dengan OKOFKB. Sebenarnya ini tuh hanya singkatan karena kalau OFKB itu akan menentang peraturan pemerintah. Nah, OKOFKB ini terdiri dari organoklorin, terus organofosfat, dan yang terakhir adalah karbomat. Organoklorin itu adalah semuanya bersifat persisten dan sukar terurai oleh faktor lingkungan dan mikroorganisme, cenderung menempel pada partikel tanah dan lemak sehingga berpotensi terjadi akumulasi dan berdampak pada toksisitas bagi insekta dan manusia. Sedangkan organofosfat itu umumnya tidak bersifat persisten dan mudah terurai oleh faktor lingkungan dan organisme jenis ini berdampak toksik akut bagi insekta dan manusia. Sedangkan yang karbomat yang terakhir itu umumnya bersifat persisten dan mudah terurai oleh faktor lingkungan dan mikroorganisme. Jenis ini berdampak toksik akut bagi insekta dan manusia. Kemudian ada herbisida. Lanjut, herbisida itu adalah senyawa atau material yang disebarkan pada lahan pertanian untuk menekan atau memberantas tumbuhan yang menyebabkan penurunan hasil gulma. Nah, ada beberapa kasus nih dalam penggunaan atau cemaran dari pestisida. Yang pertama itu ada kasus hamil anggur pada istri petani karena si efek pestisida salah satunya yang menyebabkan hamil anggur atau bahkan kemandulan. Terus ada 12 orang petani meninggal di Klaten tuh. Terus ada 8 orang terimigrasi meninggal di Lampung. Terus 25% dari 2.400 wanita yang melahirkan pada tahun 1959 sampai 1966 memiliki kadar DDT yang
telah terurai pada darahnya lebih dari 5 kali kadar awal normalnya. Terus kematian ayam-ayam di sekitar petani karena ayamnya keracunan oleh si pestisida tersebut. Langkah amannya gimana sih menggunakan pestisida? Yaitu memahami setiap label. Pada label pestisida itu terdapat namanya kadar pestisida. Kadarnya itu tinggi atau rendah. Karena toksiknya suatu lingkungan yang disebabkan oleh pestisida tersebut juga bisa dipengaruhi oleh kadarnya, seberapa tinggi kadar pestisida tersebut. Terus ada label warna, biasanya warnanya itu berdasarkan tingkat daya racun atau klarifikasi bahaya dari pestisida tersebut. Dan ada tiga warna dalam label tersebut, maksudnya ada merah, ada kuning, dan ada biru. Merah itu berarti formulasi si pestisida tergolong kelas 1 atau yang sangat bahaya. Sedangkan yang warna kuning pestisida formulasi golongan 2, kelas 2 yang berbahaya, dan warna biru itu formulasi pestisida golongan kelas 3 cukup berbahaya. Nah, selama menakar dan mencampurnya itu baca petunjuk dan label, gunakan alat pelindung diri ya. Buka dengan hati-hati kemasan dan tutup kembali, kemudian letakkan pada tempat yang aman. Selanjutnya itu selama penyemprotan itu baca petunjuk tentunya, jangan menyemprot berlawanan arah dengan angin karena bisa berbalik dan bisa mengenai mata kita atau hidung kita atau bahkan bagian organ rentangnya kita, seperti itu. Terus setelah penyemprotan itu diharapkan cuci tangan dengan sabun ya yang bersih. Terus bilas semua baju apa segala macam dilepas, cuci dan wadah penyemprotnya dan pakaiannya juga langsung dicuci. Kemudian yang terakhir adalah amonia atau NH3. Itu merupakan senyawa nitrogen yang terbentuk dalam kondisi anaerobik. Sumbernya itu hasil aktivitas pemupukan sawah perladangan, perkebunan, pembusukan hasil pertanian, peternakan, dan pemotongan ayam serta lain sebagainya di sepanjang daerah aliran sungai. Efeknya dari cemaran amonia ini yaitu terhadap kualitas lingkungan bersifat toksik bagi kehidupan biota air dan terhadap kesehatan masyarakat, bisa menimbulkan iritasi pada kulit seperti gatal-gatal. Nah, baik itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam katanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.